Saat ini kita berada di rumah Mbak Vicky, beliau salah satu jamaah umroh kita yang mendaftar dengan program tabungan. Mari kita simak obrolan kita hari ini. Mbak Vicky, gimana kabarnya Mbak setelah pulang umroh kemarin Mbak? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Besti. Untuk kegiatan hari-hari Mbak kemarin sudah mulai beraktivitas lagi atau masih libur? Setelah kepulangan dari umroh kemarin, pulangnya sampai di sini malam Jumat sekitar jam 9 malam. Dan alhamdulillah dilanjutkan kembali di hari Senin aktivitas biasanya. Maaf sebelumnya berapa usia Mbak? Untuk hari ini usianya sudah 34 tahun, Mbak. 34 tahun. Biasa Mbak ya, yang kita temui di usia-usia Mbak, orang-orang belum banyak nih kepikiran buat umroh, apalagi buat menyisihkan uangnya digunakan untuk umroh. Mereka mungkin rata-rata menyisihkan uang, mereka gunakan untuk ya keperluan pribadi, untuk mungkin liburan yang lain sebagainya. Nah, apa nih yang buat Mbak termotivasi hingga Mbak pengen menyisihkan uang Mbak niatkan buat umroh? Alhamdulillah ya, kalau di usia muda ini, kalau untuk keperluan pribadi itu sangat banyak sekali Mbak Besti. Mulai dari anak sekolah, dari semuanya, dari barang-barang rumah tangga, itu sangat banyak sekali. Tapi kenapa hati ini pingin menyisihkan uang untuk umroh, itu karena saya berpikir semakin usia saya dewasa, semakin usia saya tua, maka keperluan itu tidak akan ada hentinya. Semakin banyak, semakin bertambah, bahkan bisa lebih dari usia muda ini. Nah, mengapa saya ingin sekali berangkat umroh? Anak saya masih usia di bawah 5 tahun, yang pertama usia 4, kelas 4 SD, jadi untuk keperluan sekolah itu masih sangat sedikit. Ya, ini kan Mbak masih muda nih kan, orang tren nih liburannya ke luar negeri misalnya ke 3 negara kemana. Kenapa sih Mbak pengen dari yang Mbak sisihkan uang tuh lebih fokusnya mau umroh tadi? Karena saya memilih untuk umroh karena di usia muda saya ini saya masih sangat banyak memerlukan banyak doa lah untuk ke Baitullah. Banyak yang perlu saya sampaikan di sana, terutama untuk keluarga, untuk rezeki. Kan banyak ustadz bilang katanya kalau kita di umroh tuh doa-doa di sana diijabah. Maka saya pengen sekali berangkat ke sana karena ya pertama arah kiblat kita di sana, kedua lebih berharap bisa istiqomah dari sebelumnya. Terus di sana juga karena fisik saya masih kuat di usia 34 tahun ini, karena sering berpengalaman ketika jamaah umroh tua-tua itu usianya lanjut usia tuh pulang, beliau ngomong berangkatlah seusia muda. Lebih dari satu orang yang berkata berangkatlah di usia muda, maka hati saya tuh tergerak, oh mungkin berat di sananya deh. Jadi saya pengen sekali berangkat di usia muda. Perlu teman-teman ketahui, beliau salah satu jamaah yang berangkat melalui program tabungan. Nah, alhamdulillahnya kita di Arba Insani ini kita punya program selain yang bisa berangkat dengan cash, itu ada juga program tabungan. Nah, kita itu bekerja sama dengan pihak kedua, yaitu dengan bank. Jadi semua tabungan jamaah itu masuk ke virtual akun bank atas nama jamaah. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Kenapa Mbak tertarik dengan program tabungan yang waktu itu Besti tawarkan? Kan biasa kan orang ini kan pengennya ya udahlah kita nabung sendiri. Kadang ada nih kita kunjungan ke jamaah, calon-calon jamaah, Bu kita ada program tabungan kayak gini, kita sampaikan mereka, ya udahlah kami nabung sendiri aja kayak gitu. Kenapa Mbak lebih tertarik nih dengan program tabungan yang ada di Arba Insan? Pertama soal keuntungan usaha ya Mbak, karena kebetulan usaha saya jual beli, saya merasakan keuntungan saya itu tidak teratur. Saya tidak tahu Ya. berapa hasil saya, berapa untung saya, bahkan keuntungan yang saya dapatkan setiap harinya itu
itu kembali lagi ke modal. Terus seperti itu sampai bertahun-tahun dan akhirnya saya memutuskan, cobalah dipisah ini dari keuntungan saya dengan modal. Jadi saya melihat berapa sih keuntungan saya dalam setahun dan kalau aku niatin mau umroh itu kan tinggi di 38 tergantung paket kan Paket ya. ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ketika aku mau umroh permudahkanlah urusanku. Maka dari situ aku berniat untung dari hasil penjualan aku sisihkan ke Arba Insani di tabungan umroh dan modalnya aku kembalikan lagi ke penjualan seterusnya seperti itu. Kenapa Mbak bisa percaya nih pengen nabung ke Arbensan? Pertama, ketika saya menabung langsung di travel umrohnya, langsung menabung di kantor Arba Insani, otomatis niat saya tuh sudah terlaksana dan berharapnya dipermudah dari usaha kan. Mengapa tidak saya tabung sendiri di laci, di lemari, bahkan di bank yang Ya, saya tabungan punya. sendiri misalnya Yang gitu. ditakutkan niat saya nantinya berbelok dari yang umroh terus menambah stok barang, jadi tidak terkumpul. Jadi kan kalau saya menabung di Arba Insani, step by step, bulan per bulan ada peningkatan. Oh, inilah hasil keuntunganku dari yang awalnya 1 juta, pindah bulan naik lagi dan semakin lama saya menabung semakin semangat dan mendekati biaya untuk berumroh tambah semangat lagi menabungnya seperti itu. Kalau dipakai sendiri habis pastinya. Kalau nabung sendiri ya Mbak ya, banyak godaan kan. Iya. Kadang jadi kalau kita tabung langsung ke travel, jadi memang udah niat kita Iya. udah pasti insya Allah ya, memang Pasti. kita pengen uang tersebut memang digunakan untuk umroh. Ya Mbak, kan dari hasil jualan itu sebelumnya Mbak jualan apa tuh Mbak? Kalau di rumah itu bantu-bantu suami sedikit, jualan tuh perabotan rumah tangga dan pembayaran listrik kayak gitu Mbak. Transaksi jual pulsa. Apakah ada perbedaan saat Mbak setelah menabung untuk niatkan umroh tadi sama sebelum Mbak menabung? Kalau yang saya rasakan itu memulai saya meniat untuk menabung. Ketika itu saya kasih DP 2 juta dan sisanya saya belum tahu itu dari mana asalnya, cuman saya ya Allah saya niat menabung dan dari semenjak itu rasa syukur itu selalu tumbuh. Karena apa Mbak? Karena setiap orang pesan barang, ya Allah ini masyarakat mempermudah kita untuk umroh. Jadi terus kadang sehari itu seperti yang tidak mungkin kita pikirkan lah ya Mbak. Kalau mustahil, hal yang mustahil. Kadang sampai sehari itu lebih dari biasanya yang kita dapatkan sebelum dapat umroh. Maka setelah daftar umroh tuh malah semakin yakin, oh ini dipercepat ketika dapat rezeki lagi, orang pesen barang lagi, terus beli barang lagi, malah tambah yakin niat itu malah lebih kuat untuk ke Baitulahnya Mbak. Itu berapa jeda Mbak dari menabung sampai keberangkatan kemarin Mbak? Kalau alhamdulillah itu kemarin saya mulai menabung di bulan 6, tepatnya 2025. Jadi ada keberangkatan itu di bulan 3 dan sebelum saya berangkat saya berpikir mustahil dapat uang sebanyak itu di 1 tahun kan. Tapi ketika berjalannya waktu memang saya sisihkan dari rutin, misal setiap mendapatkan untung, misalnya untungnya 100.000 ataupun 50.000, memang selalu saya langsung tabungkan kayak gitu Mbak. Jadi untuk keberangkatan itu terkumpul untuk umroh tuh kurang lebih 8 bulan yang awalnya saya perkirakan itu mustahil di 1 tahun. Insyaallah. Mbak sempat ngomong kan kapan ini mungkin belum tahun ini, kemungkinan tahun depan, tapi Allah panggil lebih cepat kemarin Mbak ya. Alhamdulillah 8 bulan Mbak udah bisa berangkat dari tabungan.
Mbak boleh nih kasih tips untuk teman-teman kita, siapa tahu yang udah pengen umroh tapi uangnya masih kurang, masih ragu-ragu. Ada nggak tips and trik dari Mbak? Kuatkan niat. Kuatkan niat ya. Kuatkan niat ketika kita berumroh melalui tabungan, sedikit, banyak, yang penting kita tuh rutin. Hari ini kita dapat untung 100.000, 50.000-nya kita untuk keperluan, 50.000-nya kita masukkan ke tabungan. Seperti itu, sampai tabungan kita mencukupi. Pokoknya niatkan tuh semakin kuat ke Baitullah. Jadi semakin banyak kita menabung, semakin cukup uang yang kita pakai untuk umroh. Mbak ini Besti mau nanya, apa nih makna umroh menurut Mbak setelah Mbak jalani ibadah di sana kemarin? Kalau menurut saya lebih takut berbuat dosa, lebih takut meninggalkan sholat, semua yang diperintahkan Allah pasti lebih lebih yakin sekarang ini, lebih takut untuk meninggalkan, lebih dekat, lebih tenang. Bahkan ketika sebelum kita melihat kalau di sini masih banyak orang lain itu ketika azan, kadang di sini malah azan yang menunggu kita untuk ke masjid, tapi ketika berumroh ternyata di sana bahkan berjam-jam kita menunggu waktu sholat. Jadi lebih takut berbuat dosa, terus kalau bisa lebih istiqomah di sana dan di sini, kalau bisa sama menunggu waktu sholat. Ini apa yang Mbak rasakan berangkat bersama Arba Insani dari segi misalkan dari fasilitas, kemudian pelayanan, itu seperti apa kemarin Mbak waktu berangkat? Kalau dari segi fasilitas dari hotel itu sama dengan yang ada di brosur, jaraknya dekat, berjalan kaki. Jadi kalau yang tua-tua usianya sudah usia lanjut, insya Allah tidak keberatan karena hampir sama di desa. Kalau di Madinah pun alhamdulillah hotelnya dekat, untuk makan di sana, Masya Allah kami tidak ada yang kelaparan, kekenyangan semua. Pokoknya cukup, dan untuk pelayanan TL-nya di situ bagus semua, ramah. Malah ketika sudah pulang dari umroh bukan lagi merasakan seperti teman atau rekan rekan kerja ya, seperti lebih dari saudara, keluarga deket lah. Alhamdulillah. Apa yang Mbak rindukan dari Mekah dan Madinah? Yang aku kerindukan tuh pasti ketenangan, ketenangan lahir dan batin, ketenangan sujud di depan Ka'bah, banyak lagi lah. Tidak bisa diungkapin dengan kata-kata, arti kerinduan itu terlalu panjang kalau dijelaskan. Masya Allah. Ada rencana Mbak pengen berangkat lagi ini nanti ke depan mungkin? Sebenarnya kalau kita cerita pingin, padahal baru seminggu pulang, kalau orang bilang masih capek. Tapi kalau kerinduan itu sudah dari sekarang nih, sudah rindu kembali. Jadi kerinduan itu datang bukan ketika sudah pulang, bahkan ketika kita sudah pulang, berpamitan ketika di pesawat, itu sudah terpikir di dalam hati, ya Allah undanglah aku ke sini lagi. Jadi insya Allah kalau ada rezeki melalui program tabungan, pasti aku menabung lagi untuk ke Baitullah. Masya Allah. Jadi Mbak merekomendasikan ya program tabungan ya ke bagi-bagi teman-teman daripada pembiayaan ya, lebih baik bisa dengan program tabungan. Ya Mbak. Iya, kalau program tabungan itu kita tuh seperti tidak menyiapkan uang yang sebegitu banyaknya kan, sampai 35 jutaan. Tapi kalau melalui program tabungan, diibaratkan uang jajan. 100.000, 100.000, 100.000, tapi lama-lama cukup. Jadi lebih ringan kalau yang saya rasa. Mbak Piki salah satu jamaah yang berhasil berangkat dengan program tabungan umroh bersama Arba Insani. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mengikuti program tabungan umroh bersama Arba Insani. Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil, salah satunya Mbak Vicky.
Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan kisah-kisah selanjutnya.